Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah, kita sudah berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang Ibu minta lihat deh sekeliling teman-teman. Kelas 2, kelas 3, ada nggak sih teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Kelas 3 ada. Siapa yang tidak masuk? Rio. Kenapa alasannya? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan mudah-mudahan Rio lekas sembuh. Untuk kelas 2 bagaimana? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti anak kelas 2 semuanya sehat, luar biasa. Masya Allah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Ada yang ingat gak sih kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, kemarin kita belajar tentang praja, muda, karana, dan peraturan di rumah dan di perjalanan. Nah, sepertinya hari ini suasana belajarnya sedikit berbeda ya, karena kita antara kelas 2 dan kelas 3 kita gabung menjadi satu. Nah, alasan ini kenapa kelasnya digabung? Ada yang tahu? Iya, jadi Bu Nisa sedang tidak enak badan, sedangkan kita kegiatan belajar harus tetap berlangsung. Jadi Ibu gabung jadi satu tidak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Karena sekarang kegiatan belajarnya kita gabung menjadi satu kelas, Ibu akan membagi papan tulis di belakang ini menjadi 2 supaya belajarnya lebih mudah ya. Yang sebelah sini untuk anak kelas 2 dan sebelah sini untuk anak kelas 3. Sebelum kegiatan belajar ini berlangsung, Ibu mau bilang nih, kalau kita akan memulai pembelajaran dari kelas 2 terlebih dahulu. Jadi, anak kelas 3-nya boleh baca buku terlebih dahulu ya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ke kelas 2. Nah, untuk kelas 2, kita sudah sampai pada pembelajaran 1 mengenai apa? Keselamatan di perjalanan. Nah, anak-anak boleh dibaca dulu bukunya sampai dengan halaman 109. Setelah itu nanti kita akan bahas semuanya, akan Ibu jelaskan, akan Ibu beri latihan. Nah, bagaimana untuk anak-anak kelas 3? Sudah selesai membacanya? Sudah. Jadi anak-anak kelas 3 akan belajar tentang apa? Oh, rambu lalu lintas. Ada yang pernah lihat rambu lalu lintas tidak di jalan? Pernah? Bagaimana bentuknya? Seperti apa contohnya? Oh, yang ada warna merah, hijau, kuning. Itu namanya apa? Namanya lampu rambu lalu lintas. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Untuk peraturan di jalan raya. Wah, sepertinya anak-anak sudah paham ya. Sudah pernah lihat ya. Alhamdulillah. Tadi kan anak-anak sudah membaca tentang aku suka berpetualang. Nah, gambar apa sih yang ada pada cerita tersebut? Anak-anak pramuka itu sedang berada di jalan raya. Nah, anak-anak tahu nggak sih rambu lalu lintas mana saja yang terdapat pada gambar tersebut? Hah? Gimana? Ada gambar huruf P tapi digaris, apalagi huruf S digaris. Lalu ada lampu rambu lalu lintas yang warnanya merah, hijau, kuning. Ada yang tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita akan membahas tentang rambu lalu lintas yang ada pada gambar seri. Ada yang tahu kalau P disilang ini artinya apa? Nia tahu artinya apa? Iya, dilarang parkir. Lalu kalau ini gambar S disilang merah, ada yang tahu? Iya, dilarang berhenti.
Lalu kalau di jalan lalu lintas, di jalan raya, kalau ada seperti ini harus kita patuhi atau kita langgar? Iya, harus kita patuhi. Demi apa? Demi keselamatan kita di perjalanan. Nah, sekarang Ibu minta nih anak-anak kelas 3 untuk menggambarkan kembali rambu lalu lintas ini di buku masing-masing, lalu diberikan keterangan di bawahnya. Bisa? Bisa, alhamdulillah. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Sekarang Ibu beralih nih ke kelas 2. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, tadi yang dibaca judulnya apa? Aturan keselamatan di dalam bus. Sekarang Ibu mau nanya nih, apa isi teks yang sudah anak-anak baca tadi? Tentang beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Jadi, mau kita menggunakan bus, mau kita menggunakan motor, mobil, atau alat transportasi apapun, kita harus tetap mematuhi aturan. Demi apa? Demi keselamatan kita pribadi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita beralih ke halaman berikutnya, di halaman 107 tentang ayo mengamati. Nah, di situ masih ingatkah anak-anak dengan huruf kapital itu seperti apa? Kalau A yang kapital tuh yang seperti apa? Yang seperti ini atau yang seperti ini? Yang seperti ini. Berarti anak-anak masih mengingat bagaimana bentuk dari huruf kapital. Coba kita lihat yang ada pada contoh. Contoh nomor 1, boleh dibaca? Ya, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat sekolah misalnya. Nah, ini penggunaan huruf kapitalnya pada kata Tuhan. Lalu yang nomor 2, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Huruf kapitalnya terdapat pada kalimat apa? Yang maha pengasih. Nah, selanjutnya anak-anak kelas 2 silahkan kerjakan yang ayo berlatih. Tuliskan 5 kalimat sederhana dengan aturan huruf kapital yang sederhana saja. Kegiatan sehari-hari yang anak-anak tahu. Yang penting mana yang harus menggunakan huruf kapital dan tidak, yang sederhana saja. Paham? Iya, alhamdulillah. Silakan dikerjakan. Oke, bagaimana anak-anak kelas 3? Apakah sudah selesai mengerjakan gambaran yang Ibu suruh tadi? Sudah? Alhamdulillah. Boleh diangkat ke atas. Bagaimana hasilnya? Wah, alhamdulillah, semua gambarnya bagus dan rapi. Nah, selain contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi tentang rambu-rambu lalu lintas, Ibu juga punya contoh lain. Nah, seperti ini. Ada yang pernah lihat? Kalau ke kota pasti sering melihat rambu lalu lintas yang seperti yang Ibu pegang ini. Ada yang tahu artinya? Belum tahu? Yuk kita bahas. Kalau yang ini apa? Kita bahas dulu gambarnya. Ada mobil, lalu ada apa? Bukit. Ya, boleh bukit, lalu ada serpihannya. Nah, ini artinya menandakan bahwasanya jalanan tersebut atau kawasan tersebut adalah kawasan yang rentan akan longsor. Artinya kita dituntut untuk berhati-hati. Kalau yang ini ada yang tahu? Tidak, ya. Jadi ini mobil dan jalanan yang berkelok. Tapi ini menandakan bahwasannya jalan tersebut rawan akan licin, apalagi kalau kondisi sedang hujan. Lalu kalau yang ini menandakan bahwasanya jalanan tersebut berkelok. Artinya kita juga dituntut untuk berhati-hati di dalam perjalanan. Ya, kalau di jalan raya jelas kita harus berhati-hati karena kendaraan transportasi, berbagai macam kendaraan transportasi itu melewati jalan raya.
Nah, sekarang buka halaman tentang ayo berkreasi. Nah, di situ ada gambar mobil yang harus anak-anak kelas 3 warnai. Nah, tadi kan Ibu sudah bagikan tuh kertas yang gambarnya mobil, jadi anak-anak tidak perlu repot-repot untuk menggambar. Jadi silahkan diwarnai, diberi nama, lalu kumpul ke Ibu. Bisa? Oke, diwarnai dengan yang rapi, dengan yang cantik, ya? Bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Nah, untuk anak kelas 2 bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah ada yang selesai dan juga belum? Nah, gak apa-apa ya, Ibu lanjut aja ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ayo kita mengamati. Di situ ada pada halaman 108 tentang masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Amatilah gambar kalender berikut dengan teliti. Nah, media belajar yang sudah Ibu bagikan tadi yang gambarnya tentang kalender itu diisi sesuai dengan soal yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti kalau sudah selesai boleh dikumpul ke Ibu. Bisa? Baik, alhamdulillah, silahkan dikerjakan. Dan media belajar yang sudah Ibu berikan tadi, yang sudah dikerjakan, boleh dikumpul ke Ibu. Nanti akan Ibu nilai, akan Ibu teliti satu persatu bagaimana sih hasil gambaran anak kelas 3 dan hasil jawaban dari anak kelas 2. Baik, terima kasih karena sudah mau belajar dengan baik hari ini, sudah mau belajar dengan disiplin hari ini walaupun kelasnya harus kita gabung jadi satu. Baik, silahkan dirapikan bukunya, peralatan belajarnya. Kita setelah itu berdoa dan kita akan pulang. Baik, berdoa dipimpin anak kelas 3 ya. Baik, kita sudah berdoa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saat ini dan saat kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.